Halo semua, perkenalkan nama saya Zevani Prajasyarani dengan NIM akhir 157. Dalam video kali ini saya akan menganalisis sebuah kasus nyata di bidang finansial teknologi, yaitu kegagalan pembayaran imbal hasil oleh koin P2P, anak usaha Coinworks yang nilainya mencapai 360 miliar. Kasus ini sempat menghebohkan publik karena memperlihatkan kerentanan industri peer-to-peer lending sekaligus menguji sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen fintech di Indonesia berjalan secara efektif. Kronologi kasusnya seperti ini. Pada akhir tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerima setidaknya 88 pengaduan dari masyarakat terkait koin P2P. Inti masalahnya adalah penundaan pembayaran imbal hasil atau return kepada lender. Pihak koin P2P menyatakan bahwa mereka melakukan standstill, yaitu penghentian sementara pembayaran karena adanya tindakan fraud oleh distributor, pihak ketiga yang berperan menyalurkan dana ke borrower. Fraud ini diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar 360 miliar rupiah. Lalu koin P2P menyampaikan pengumuman resmi kepada lender menjelaskan alasan standstill sekaligus menawarkan proposal penyelesaian. Sebenarnya kalau dilihat sekilas, langkah standstill terlihat sebagai mekanisme darurat. Namun, jika kita analisis dari kacamata hukum, ada sejumlah kewajiban yang tidak terpenuhi. Dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, penyelenggara fintech lending berkewajiban memastikan dana lender dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen. Nah, ketika terjadi keterlambatan pembayaran, secara hukum hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran kewajiban kontraktual atau dalam KUH Perdata dikenal dengan istilah wan prestasi berdasarkan pasal 1239. Selain itu, jika melihat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, khususnya pada pasal 19 ayat 1 dan 2, setiap pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila produk atau jasanya menimbulkan kerugian. Maka, standstill yang dilakukan tanpa kepastian penyelesaian dapat dikategorikan melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Selanjutnya mari kita bahas siapa saja sih yang bisa dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini. Yang pertama tentu koin P2P sebagai penyelenggara, karena ia memegang izin resmi dari OJK dan bertanggung jawab atas operasional platform. Yang kedua, distributor yang melakukan fraud jelas merupakan pelaku utama yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya masuk ke dalam kategori penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Yang ketiga, manajemen atau direksi koin P2P, karena menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, direksi bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang menimbulkan kerugian perusahaan. Artinya, meskipun fraud dilakukan pihak eksternal, kelemahan pengawasan internal bisa menjadi dasar pertanggungjawaban direksi. Dan terakhir, meskipun OJK tidak bisa dimintai tanggung jawab secara langsung, namun OJK memiliki mandat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk memastikan perlindungan konsumen jasa keuangan. Jadi, jika OJK dianggap lalai dalam pengawasan, masyarakat juga berhak mengkritisi efektivitas regulator. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi lender. Apa saja sih hak mereka? Jadi yang pertama, lender berhak menuntut pemenuhan perjanjian sesuai pasal 1338 KUH Perdata tentang asas pacta sunt servanda, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang kedua, lender berhak menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik berupa pengembalian uang, penggantian dengan nilai yang setara, maupun kompensasi tertentu. Yang ketiga, lender dapat mengajukan gugatan wan prestasi secara perdata atau membawa sengketa ini ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan OJK. Dengan kata lain, meskipun posisinya lemah karena sifat hubungan hukum di fintech lending seringkali tidak seimbang, secara normatif, lender sendiri memiliki sejumlah instrumen hukum untuk menuntut haknya. Namun, persoalan utamanya adalah bagaimana fraud ini bisa terjadi dalam skala besar. Di sini kita bisa melihat setidaknya 3 kelemahan mendasar dalam pengawasan internal koin P2P. Yang pertama, lemahnya due diligence terhadap distributor. Seharusnya pihak ketiga yang dipercaya menyalurkan dana sudah melalui proses seleksi ketat dan audit independen. Tetapi dalam praktiknya, hal ini tampak tidak dijalankan maksimal.
Yang kedua, lemahnya sistem pengendalian internal dan monitoring transaksi, sehingga fraud baru terdeteksi setelah nilainya membengkak hingga ratusan miliar. Dan yang ketiga, kurangnya transparansi resiko kepada lender. Banyak lender tidak memahami bahwa dana mereka bisa saja disalahgunakan pihak ketiga, karena informasi resiko yang diberikan platform terbatas dan cenderung berfokus pada potensi keuntungannya saja. Nah, dari analisis ini, kita bisa menarik pelajaran bahwa industri fintech tidak bisa hanya mengandalkan kecepatan dan inovasi saja, tetapi juga harus memperkuat governance dan manajemen resikonya. Kegagalan koin P2P bukan hanya persoalan kerugian 360 miliar saja, tetapi juga pukulan besar terhadap kepercayaan masyarakat. Jika kasus semacam ini berulang, bukan tidak mungkin masyarakat akan kembali ke jalur konvensional dan meninggalkan fintech. Padahal, fintech sejatinya diharapkan menjadi solusi inklusi keuangan, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses kredit dari bank. Dari kasus koin P2P menunjukkan bahwa hukum, teknologi, dan kepercayaan publik adalah 3 pilar yang saling terikat. Tanpa perlindungan hukum yang tegas, teknologi justru membuka celah baru untuk kejahatan. Tanpa kepercayaan, inovasi finansial akan kehilangan legitimasinya. Maka dari itu, baik regulator, penyelenggara, maupun konsumen perlu belajar dari kasus ini agar perkembangan fintech di Indonesia tetap berkelanjutan dan memberi manfaat, bukan sekedar janji yang penuh resiko saja. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.